Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelahan sel. Nah, pada materi ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami, diantaranya mengenai siklus sel, kemudian mengenai proses pembelahan sel, dan mengenai gametogenesis. Yang pertama, siklus sel dulu ya. Siklus sel itu adalah serangkaian proses atau fase hidup sel. Nah, ya. Jadi nanti pada siklus sel akan dijelaskan sebelum melakukan pembelahan ada proses apa saja. Nah, kalau dibuat diagramnya, siklus sel itu kira-kira seperti ini. Ada yang namanya fase G1, fase S, G2, dan R. Nah, dari fase G1 sampai dengan G2 ini disebut interfase. Nah, jadi interfase itu adalah fase persiapan. Sebelum melakukan pembelahan. Nah, jadi fase interfase ini dimulai dari G1 atau GAP1, kemudian dilanjutkan ke S, kemudian dilanjutkan ke G2 atau GAP2. Ini ya, kalau dibuat panahnya dimulai dari G1 sampai dengan G2. Tuh. Kemudian kita fase R ini adalah fase pembelahan sel. Nih ya. Yang R ini adalah fase pembelahan. Yang ini persiapan atau namanya tadi interfase. Nah, kita bahas satu persatu. Pada proses interfase atau fase persiapan sebelum melakukan pembelahan, yang pertama ada siklus yang namanya, di sini aja ya, dibuat baru biar nggak jauh-jauh. Ada yang namanya G1 atau GAP1 boleh. Nah, pada proses G1 ini terjadi proses sintesis protein. Nah, pada proses G1 terjadi proses sintesis protein. Nah, sintesis protein ini digunakan untuk proses berikutnya, yaitu proses perbanyakan organel. Kenapa organelnya perlu diperbanyak? Karena nantinya kan akan mengalami pembelahan. Maka sebelum membelah harus diperbanyak dulu supaya pembagiannya nanti bagus. Kemudian DNA-nya di sini masih satu kopi. Masih satu salinan. Kemudian terjadinya selama kurang lebih 11 sampai 12 jam lama ya. Nah, jadi proses G1 terjadi nanti proses yang namanya sintesis protein. Nanti hasil dari sintesis protein ini akan digunakan untuk perbanyakan organel. Kemudian di G1 ini DNA-nya masih berupa satu salinan atau satu kopi. Kemudian terjadinya selama 11 sampai 12 jam.
Selanjutnya, fase S. Sama, di fase S ini juga masih terjadi sintesis. Kemudian sintesis protein ya, maksudnya ya, sintesis protein. Kemudian dibuat juga materi genetik. Atau spesifiknya dia melakukan replikasi DNA. Jadi tadi DNA yang cuma ada satu salinan, di sini ya, direplikasi. Nah, ini terjadinya kurang lebih selama 8 jam. Kemudian fase G2 atau GAP2 masih terjadi proses perbanyakan sel. Perbanyakan organel maksudnya ya, perbanyakan organel. Tapi perbanyakan organelnya ini yang belum didapatkan pada proses G1 ya. Misalkan di G1 ini perbanyakan sentriol, kemudian perbanyakan inti sel, kemudian perbanyakan mitokondria. Di sini organel apa lagi yang belum? Jadi tinggal dilanjutkan. Kemudian di sini aja ya. Selnya sudah 2 salinan. Bukan sel, DNA. DNA-nya sudah 2 salin atau 2 kopi. Kemudian baru deh selnya siap membelah. Nah, jadi ini siklus yang pertama dari rangkaian fase hidup sel, yaitu tahapan persiapan atau interfase. Interfase meliputi G1, yaitu persiapan pembuatan sintesis protein, perbanyakan organel, DNA-nya masih 1 salin. Kemudian S, sintesis protein juga, materi genetiknya terjadi replikasi DNA. Kemudian G2, perbanyakan organel, kemudian DNA-nya sudah 2 salin, kemudian selnya siap membelah. Kemudian kalau sudah siap membelah, maka masuklah ke fase R ini. Tadi fase pembelahan sel. Berikutnya ya. Nah, fase pembelahan sel ada 2 seperti yang sudah umum kalian ketahui. Pembelahan sel ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Mitosis itu terjadinya pada sel tubuh ya. Boleh kalian tulis. Mitosis terjadinya pada sel tubuh. Karena perannya untuk pertumbuhan. Jadi tinggi, jadi rambutnya panjang, kukunya jadi panjang, tulangnya jadi kuat. Ini peran dari pembelahan mitosis. Nah, pada proses mitosis ada beberapa tahapan. Ada tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, tahapan profase. Pada proses profase, keadaan awalnya ini membran inti. Yang mana membran inti ini yang terputus-putus. Jadi kan ini udah ada informasi genetiknya di sini. Ada calon kromosom atau kromatin. Kromatin itu benang-benang kromosom. Sebelum jadi kromosom namanya kromatin. Jadi ada membran inti selnya ini mulai melebur nih, nggak bulat. Ibu buat terputus-putus karena dia ini udah mau melebur. Kemudian benang-benang kromatinnya ya mulai memendek, memadat, nantinya akan membentuk kromosom. Boleh tulis ya. Fase awalnya
Yang pertama, tadi ya, inti sel mulai melebur. Kemudian kromatinnya memendek atau benang-benang kromosom ya, memendek. Kromatinnya memendek, kemudian memadat, dan membentuk kromosom. Kemudian yang ketiga, sentriolnya. Ini sentriol ya, ini Ibu gambarkan sentriol. Sentriolnya ini mau bergerak ke arah berlawanan nih, mau bergerak ke arah berlawanan, mau ke bawah. Jadi sentriolnya bergerak menuju kutub berlawanan. Nggak muat lagi ya. Kutub berlawanan. Gitu. Jadi nanti fase akhirnya Ibu tulisnya di sini aja ya, fase akhir. Nanti kalian ingatin kalau ini masuk ke dalam fase profase. Akhirnya nanti kromosomnya mulai menempel pada benang spindle. Benang spindle. Nah, benang spindle itu apa? Ini nih, benang yang terbentuk dari pergerakan sentriol. Tadi kan sentriol ini bergerak menuju kutub berlawanan ya. Ini ke sini. Nanti setiap pergerakan ini akan membentuk benang-benang spindle gitu ya. Kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu fase metafase. Nah, pada fase metafase ini, lihat, sudah ada nih benang spindlenya tadi Ibu bilang. Tadi kan sentriolnya bergerak menuju kutub berlawanan. Nah, jadi terbentuklah benang-benang spindlenya. Garis-garis merah ini adalah benang spindle. Kemudian, kromosom yang sudah terbentuk tadi di fase sebelumnya, yaitu profase, itu berjejer di bidang ekuator. Ini ya. Kromosom berjajar deh yang bener, berjajar di bidang ekuator. Bidang ekuator itu tengah-tengah lah gitu ya, tengah-tengah dari benang spindle. Jadi si kromosomnya mulai berbaris nih di tengah atau di bidang ekuator. Kemudian dilanjutkan proses anafase. Di anafase ini benang spindlenya tertarik ke bagian kutub ya. Nih, jadi enggak jadi satu garis lagi karena dianya udah mulai tertarik nih ke sini nih. Memendek benang spindlenya. Sehingga kromosomnya ini nanti berpisah. Ya, atau kromatid nih kan kalau misalkan ini namanya apa yang tengah-tengah itu sentromer ya. Sentromer. Kemudian ada lengan. Kemudian kalau dua lengan namanya kromatid. Kalau 4 lengan namanya kromosom. Nah, nanti kromosomnya karena ada di tengah-tengah, yang satu tertarik ke atas, yang satunya lagi tertarik ke bawah, maka akan berpisah nih. Ya. Jadi bahasanya yang benar apa ya? Nah, ini kromatid berpisah. Kromatid berpisah menuju kutub berlawanan. Kutub tuh ujung.
Nah, dan yang terakhir fase telofase. Nah, di telofase ini nanti membran inti yang tadinya hilang di proses profase ini mulai terbentuk lagi. Kemudian terjadi sitokinesis. Ini ya, pelekukan. Sitokinesis itu adalah pembagian sitoplasma, pelekukan sitoplasma supaya jadi sel baru. Kemudian dihasilkanlah 2 sel anakan yang sifatnya